Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kusnadi dengan NIM 140141808083 dan teman saya Anabella Dara Puspita dengan NIM 1401418084. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi artikel ilmiah kajian pustaka. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nursiwi Nugraheni SSI MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anabella Dara Puspita. Yang pertama adalah pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau dapat disebut dengan review of related literatur. Kemudian, kajian pustaka dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian yang selanjutnya. Fungsi dari kajian pustaka yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Yang kedua, memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, memahami latar belakang teori masalah penelitian. Kemudian yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dan yang keenam, yaitu memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Selanjutnya adalah isi, sifat, dan kedalaman kajian pustaka. Kajian pustaka berisi pernyataan-pernyataan umum yang dibuat oleh peneliti dengan gaya bahasanya sendiri. Pokok-pokok pikiran yang dituangkan dikupas secara singkat, objektif, kritis, dan dicari keterkaitan atau hubungannya dengan teori-teori yang terdahulu yang pernah dikerjakan dan dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, yang terakhir, kedalaman suatu kajian pustaka sejalan dengan tingkat atau jenjang keilmiahan suatu penelitian. Baiklah, selanjutnya perbedaan kajian pustaka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaan dalam hal jumlah literatur yang dikutip pada awal penelitian. Di kuantitatif, yaitu banyak atau substansial, di kualitatif sedikit. Yang kedua, dalam hal pengguna literatur pada awal penelitian. Di kuantitatif, diperlukan untuk menjustifikasi atau pembenaran penelitian, memberikan dasar pemikiran untuk arah penelitian, yaitu tujuan dan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Di kualitatif, yaitu diperlukan untuk menjustifikasi atau pembenaran penelitian. Lalu dalam hal penggunaan literatur pada akhir penelitian, menegaskan di kuantitatif, menegaskan atau tidak prediksi sebelumnya dari literatur. Yang kualitatif mendukung atau memperbarui temuan yang telah ada di dalam literatur. Lalu ada tahapan dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah mengidentifikasi istilah-istilah. Di tahapan ini dilakukan dengan memulai penelitian dengan mempersempit topik penelitian untuk mempermudah penelusuran literatur. Peneliti memilih istilah kunci dengan menggunakan satu atau dua kata atau satu frase singkat. Pemilihan harus dilakukan dengan teliti agar mempermudah pelacakan literatur serta ditemukan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Berikut strategi yang dapat dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama adalah menulis sebuah working atau title pendahuluan untuk penelitian tersebut.
Kemudian memilih 2 atau 3 kata kunci dari judul tersebut yang menggambarkan ide pokok dari penelitian. Walaupun sebagian peneliti mengubah judul penelitian pada akhir, tetapi working title menjaga fokusnya agar tetap pada ide pokok yang menjadi bahan kajian. Hal ini karena working title dapat direvisi sewaktu-waktu jika dianggap perlu dalam penelitian. Yang kedua, mengajukan pertanyaan umum penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian secara singkat. Pilih 2 atau 3 kata dari pertanyaan tersebut yang merangkum petunjuk utama dalam penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang dipakai oleh penulis. Yang keempat, mencari pada katalog istilah untuk mendapatkan literatur sesuai dengan topik penelitian. Yang kelima, mencari buku yang dimaksud kerak buku di perpustakaan kampus. Cari penelitian 7 atau 10 tahun terakhir yang sesuai dengan kata kunci yang telah dirumuskan. Lalu tahapan yang kedua, menentukan tempat literatur. Menentukan tempat literatur sesuai dengan topik yang telah ditemukan dari database ataupun internet. Setelah menyelesaikan langkah pertama di atas, peneliti dapat segera mengumpulkan literatur yang relevan. Pencarian dapat dimulai dengan mengakses internet dan mencari literatur elektronik yang sesuai dengan topik. Walaupun proses ini diperbolehkan dalam penelitian, namun hendaknya peneliti berhati-hati dalam merujuk artikel yang bersumber dari internet. Kadang artikel di internet di bawah standar ilmiah, namun banyak juga yang mempunyai kualitas yang baik untuk dirujuk. Pencarian literatur yang baik dapat dimulai dengan mendiskusikan hal tersebut kepada pembimbing atau sesama mahasiswa. Berikut hal yang dapat membantu dalam sistemasi sumber kepustakaan. Yang pertama, gunakan perpustakaan akademik. Tempat yang paling tepat untuk memulai pencarian literatur adalah perpustakaan akademik. Walaupun terdapat perpustakaan daerah yang menyediakan literatur yang berguna, namun perpustakaan akademik paling tepat dan sesuai untuk penelitian, khususnya penelitian pendidikan. Perpustakaan akademik biasanya menyediakan jurnal online serta berbasis katalog online, sehingga memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menemukan lokasi rak buku yang diinginkan. Yang kedua, gunakan sumber primer dan sekunder. Kajian pustaka biasanya berisi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah literatur yang ditulis langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau ide asli dari penulis. Artikel yang dipublikasikan atau oleh jurnal pendidikan adalah salah satu contohnya. Sumber sekunder adalah sumber yang disadur dari sumber utama atau ringkasan ide yang diambil dari utama. Contohnya adalah buku pedoman, ensiklopedia, dan jurnal-jurnal yang merangkum penelitian atau antologi. Walaupun diperbolehkan untuk mengutip kedua sumber tersebut, tapi sumber utama lebih diprioritaskan. Sumber utama memberikan pandangan asli dari penulis serta menyajikan hasil penelitian yang lebih detail dan asli yang lebih baik dari sumber sekunder. Yang ketiga, cari tipe-tipe literatur yang berbeda. Literatur yang digunakan dalam penelitian hendaknya tidak hanya bersumber dari buku. Ada banyak jenis literatur yang dapat digunakan. Menurut Creswell, beberapa tipe literatur sebagai berikut. Yang pertama, ikhtisar atau ringkasan. Yang kedua, ensiklopedia. Yang ketiga, kamus. Yang keempat, buku pedoman. Yang kelima, indeks statistik. Yang keenam, ulasan dan sintesis atau hasil penelitian. Yang ketujuh, buku. Yang kedelapan, jurnal atau jurnal, publikasi indeks dan sumber elektronik. Yang kesembilan, seri abstrak. Yang kesepuluh, database. Yang kesebelas, literatur tahap awal. Lalu tahapan yang ketiga yaitu mengevaluasi dan memilih literatur secara kritis untuk dikaji. Setelah melalui beberapa tahapan terdahulu hingga literatur telah ditemukan, peneliti harus memilih mana yang tepat dimasukkan ke dalam kajian dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan agar tidak membuang halaman dengan teori yang saling tumpang tindih dan menumpuk.
Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu apakah literatur relevan untuk dikaji atau tidak. Topik yang relevan, apakah fokus literatur sama dengan proposal penelitian? Yang kedua, individu dan tempat yang relevan. Apakah subjek penelitian adalah individu dan atau tempat yang sama dengan yang akan diteliti? Yang ketiga, masalah dan pertanyaan penelitian yang relevan. Apakah literatur menguji masalah penelitian yang sama seperti tujuan penelitian? Apakah mempunyai pertanyaan penelitian sama? Yang keempat, relevan untuk dapat diakses. Apakah literatur terdapat di perpustakaan atau didapatkan di download dari website? Apakah dapat memperolehnya dengan mudah? Jika semua pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan, maka literatur tersebut dapat ditinjau dan dikaji. Lalu yang tahapan keempat, menyusun literatur yang telah dipilih atau organize the literature. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Penulisan dapat dilakukan dengan menulis abstrak atau membuat catatan-catatan kecil, serta membuat diagram dan sebagainya. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam tahapan ini. Yang pertama, mengutip, mengunduh, dan mengarsipkan. Setelah menemukan buku, artikel di jurnal, dan bermacam-macam dokumen lainnya di perpustakaan, seorang peneliti harus mempunyai salinan seluruh informasi tersebut. Untuk mempermudah kerja, seorang peneliti hendaknya menyusun dan mengarsipkan dengan baik data-data tersebut untuk bahan-bahan yang didapat dengan cara mengunduh dari internet dapat disusun di dalam satu folder, sedangkan bahan yang berasal dari penelitian dokumen dan media cetak dapat diarsipkan di dalam sebuah maps atau sejenisnya. Sebagai alternatif, penyusun bisa didasarkan pada sumbernya, topik ataupun kata kunci. Yang kedua, membuat catatan-catatan dan merangkum. Selama proses membaca, peneliti hendaknya membuat catatan informasi dari literatur tersebut. Membuat catatan ini berguna untuk merangkum ide pokok dari sumber yang sedang dibaca, agar ketika menulis kajian, seorang peneliti tidak mengalami kesulitan. Selain itu, membuat rangkuman atau abstrak literatur yang telah dibaca juga penting. Abstrak adalah rangkuman yang memuat informasi utama atau artikel yang disampaikan secara ringkas, biasanya tidak lebih dari 350 kata, dan ditulis dengan komponen yang spesifik untuk mendeskripsikan penelitian. Untuk menghindari plagiarisme, tidak dianjurkan menggunakan abstrak yang diterbitkan pada awal buku ataupun penelitian lainnya. Membuat abstrak sendiri lebih diutamakan. Langkah pertama membuat abstrak adalah merumuskan tipe literatur yang akan dirangkum. Untuk membuat abstrak penelitian kuantitatif seperti artikel jurnal, makalah seminar, disertasi, atau tesis, maka yang harus diidentifikasi adalah permasalahan penelitian, pengumpulan data, dan hasil penelitian. Untuk penelitian kualitatif, hal yang harus diidentifikasi adalah permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan penemuan. Yang ketiga, membuat peta konsep. Dalam mengorganisir bahan-bahan dan materi-materi literatur, seorang peneliti harus memahami konsep dari kajian pustakanya. Konsep secara visual atau diagram akan memberikan gambaran pada pikiran tersebut dengan peta konsep. Peta konsep berisi gambar yang menyajikan literatur penelitian seperti penelitian, esai, buku, bab-bab, dan ringkasan-ringkasan dalam sebuah topik. Visualisasi membantu peneliti untuk memperoleh banyak informasi ataupun topik di dalam literatur, serta membantu peneliti bagaimana mengajukan penelitian untuk menambah atau memperluas literatur yang sudah ada daripada menduplikasi penelitian yang lalu. Lalu yang kelima, menulis kajian pustaka. Menulis kajian pustaka adalah menuliskan kembali hasil ringkasan informasi yang diperoleh melalui literatur untuk dicantumkan dalam laporan penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis kajian pustaka. Yang pertama,
menggunakan gaya yang tepat untuk menulis kajian secara lengkap, dan untuk mengembangkan judul untuk kajian pustaka. Yang kedua, menggunakan strategi menulis khusus yang terkait dengan sejauh mana kajian, jenis kajian, dan penutup pada kajian. Lalu menggunakan buku panduan penulisan. Setiap perguruan tinggi mempunyai panduan sendiri dalam penyusunan laporan penelitian. Panduan penulisan berisi petunjuk mengenai struktur untuk mengutip referensi, judul label, cara membuat tabel, dan angka-angka untuk laporan penelitian ilmiah. Dengan menggunakan panduan penulisan dalam penelitian dan kajian pustaka, maka akan memiliki format yang konsisten bagi pembaca dan peneliti lainnya, dan format ini akan memudahkan dalam pemahaman penelitian. Lalu ada strategi penulisan. Dalam penulisan kajian pustaka ada beberapa elemen tambahan yang harus diperhatikan, antara lain memperluas kajian, jenis kajian, dan penutup. Keluasan kajian pustaka. Jumlah kajian pustaka dalam penelitian berbeda-beda. Untuk disertasi dan tesis, diperlukan tinjauan yang lebih ekstensif dari literatur serta komprehensif mencakup semua sumber informasi yang diidentifikasi pada bahasan sebelumnya. Sedangkan untuk rencana penelitian atau proposal, kajian pustaka yang tidak terlalu komprehensif mungkin dianggap cukup. Biasanya, tinjauan pustaka untuk proposal berkisar dari 10-30 halaman. Namun hal ini dapat bervariasi tergantung dengan pedoman penulisan pada lembaga masing-masing. Yang kedua, jenis kajian. Penyusunan kajian pustaka dalam laporan penelitian memiliki jenis yang berbeda tergantung pada tradisi di kampus peneliti. Ada dua model yang disajikan dalam buku Creswell, yaitu model tematik dan model study by study. Dalam kajian tematik, peneliti mengidentifikasi tema dan mengutip literatur secara singkat untuk mendukung tema tersebut. Dalam pendekatan ini, penulis hanya membahas ide-ide besar atau hasil dari penelitian, tidak pada detailnya. Penulis sering menggunakan pendekatan ini pada artikel jurnal, tetapi mahasiswa juga menggunakannya untuk disertasi dan tesis di program pasca sarjana. Cara menggunakan format ini pun dengan menempatkan tema dan mencatat referensi yang digunakan untuk mendukung tema. Model studi by studi berbeda dengan model tematik. Kajian pustaka model studi by studi memberikan ringkasan rinci dari setiap subjek yang dikelompokkan dalam tema yang luas. Model ini memuat unsur-unsur abstrak seperti yang telah dibahas sebelumnya. Model ini biasanya sering digunakan dalam artikel jurnal yang merangkum literatur serta dalam disertasi dan tesis. Ketika menyajikan model ini, penulis menghubungkan ringkasan atau abstrak dengan menggunakan kalimat transisi dan mengatur ringkasan di bawah subpost yang mencerminkan tema divisi utama. Lalu penutup. Pernyataan penutup tinjauan bertujuan untuk merangkum tema utama yang ditemukan dalam literatur dan memberikan informasi tentang pentingnya masalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lalu ada sumber kajian pustaka. Berikut menurut Nazir, dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. Yang pertama ada buku teks. Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi, yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu, dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Yang kedua, jurnal. Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Jurnal yang berisi ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang dinamakan review jurnal atau abstract jurnal. Abstract jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi singkatan atau ikhtisar, judul, metode, serta kesimpulan dari artikel pada jurnal terbaru. Yang ketiga, periodikal adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yang keempat, yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Yang kelima, buletin.
Buletin menyatakan bahwa buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala dan berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Jika buletin berisi satu artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut contributions. Yang keenam, sirkular adalah tulisan ilmiah pendek dan praktis, diterbitkan dengan interval tidak tentu. Yang ketujuh, leaflet berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. Yang kedelapan, annual review berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau. Yang kesembilan, off-print. Off-print adalah kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Yang ke-10, reprint. Reprint merupakan artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah ilmiah, kemudian dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi sampul. Yang ke-11, recent advance. Menyatakan bahwa recent advance adalah majalah ilmiah yang berisi artikel-artikel yang tidak diperoleh dalam review journals. Yang ke-12, bibliography adalah buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Yang ke-13, handbooks adalah buku kecil yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun suatu fenomena yang bersifat umum. Handbook ini biasa saja mempunyai pengarang ataupun tanpa pengarang, tetapi dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu. Yang ke-14, manual. Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci, biasanya mengenai suatu masalah praktis, baik dalam mengukur, melakukan kegiatan, atau memakai sesuatu secara benar. Skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulus pendidikan jenjang S1, S2, dan S3. Dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebenarnya sama. Bedanya semakin tinggi tingkatannya, maka semakin dibutuhkan banyak data-data otentik dan teori-teori yang harus dirujuk sebagai dasar penelitian. Dan juga cara penyajian mulai dari hanya mendeskripsikan suatu objek penelitian sampai dengan menghasilkan suatu teori berdasarkan fakta-fakta empiris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.